Hai semua, di video kali ini kita akan coba melakukan implementasi dari endpoint yang kita buat di backend supaya bisa terbaca di frontend-nya. Nah, tapi pertama-tama di sini kita lakukan dulu instalasi untuk aplikasi Vue.js kita yang mengatur frontend-nya nanti atau client side. Kita get started, kemudian quick start. Nah, untuk instalasinya kita bisa gunakan menggunakan npm ini, yaitu npm create, kemudian Vue latest. Dan saat video ini direkam, Vue.js yang kita gunakan itu Vue.js versi yang ketiga. Ini kita copy, kita masuk ke dalam codingan kita, buka terminal, dan kita lakukan instalasi dari package-nya. Yang ini, npm create Vue add latest. Enter. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh untuk membuat nama projectnya apa. Di sini kita sebut saja namanya client. Enter. Apakah kita butuh TypeScript atau tidak? Tidak perlu. JSX tidak perlu juga. Nah, untuk routingnya kita perlu, yaitu untuk mengatur perpindahan dari satu halaman ke halaman lainnya nanti. Kita yes. Pinnya tidak perlu dulu. Vtest juga tidak. Dan testingnya juga tidak. Yes, link kayaknya tidak perlu juga. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh untuk masuk ke aplikasi yang sudah kita buat, kita cd, habis itu kita install package-nya dan kita jalankan aplikasinya. Sini cd client, enter, kemudian npm install. Kita lakukan instalasi package-nya. Nah, setelah itu di sini kita npm run dev, jalankan front end-nya. Nah, di sini kita butuh dua terminal. Terminal pertama itu yang mengatur client-nya, dan terminal kedua kita klik yang ini. Itu untuk mengatur backend-nya atau server set-nya. Ini cd titik-titik, kita keluar dulu dari file atau folder client. Nah, masuk ke forum app. Nah, di sini juga kita punya dua package.json, yaitu package.json yang ada di client dan di luarnya. Nah, package.json yang ada di luarnya itu yang mengatur backend-nya atau Express.js-nya. Nah, tapi kalau yang di dalam ini, yang client, itu yang mengatur front-end-nya, yaitu Vue.js. Jadi, ada yang untuk client, yang Vue.js, yang masuk ke folder client, dan di sini yang package.json itu di luar dari client, itu untuk mengatur Express.js-nya. Kita jalankan juga di sini npm run dev. Enter. Ini sudah jalan, jadi ada dua aplikasi yang kita jalankan, yaitu Express.js di bagian kanan dan bagian kliennya, yaitu Vue.js. Nah, ini juga sudah terkoneksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi kliennya dulu, yang kita bersihin beberapa filenya. Nah, contoh mungkin kita hapus di folder source. Itu semua komponennya kita hapus saja dulu. Komponen bawaannya, delete, dan yang ini juga welcome item. Nah, di main.js kita hapus yang paling atas, yaitu main CSS-nya. Dan di view-nya, di home view, nah ini kita hapus script-nya, kita buat template biasa saja dulu, H1, tes, 1, 2, 3. Dan di app view, nah sini lumayan banyak yang akan kita hapus. Pertama dari scriptnya dulu, nanti kita atur routingnya di video yang akan datang. Di sini H1, tes, 1, 2, 3. Nah, kemudian yang stylenya kita hapus juga, yang ada sini sampai di bawah sini. Nah, kalau kita jalankan aplikasinya, di sini aplikasi kita jalannya di localhost 5173 yang front end, dan yang back end itu port 3000 atau localhost 3000. Nah, kita jalankan dulu yang front end. Ini front end-nya sudah jalan ya. Nah, selanjutnya karena di sini front end-nya sudah kita atur. Nah, tahap selanjutnya mungkin bagaimana caranya kita ambil endpoint dari back end-nya supaya bisa dibaca oleh front end-nya. Ini kita coba. Kita masuk dulu untuk buat endpoint-nya, yaitu di app.view, app.js.
Nah, ini kita atur endpoint-nya, bagaimana responsnya ini bisa dibaca oleh front end-nya nanti, atau mungkin kita bisa buat lebih jelas lagi. Contoh respon dengan status 200, kemudian kita lempar berupa JSON message .2 ini dari, nah ini mungkin message dari endpoint express. Nah, jadi ini dari express.js-nya. Kemudian di app.view-nya kita akan terima endpoint yang kita buat di sini. Nah, tapi sebelum itu ada beberapa package yang kita butuhkan. Pertama mungkin package namanya Axios. Nah, ini kita matikan dulu yang bagian kiri, front end, Ctrl C. Yes. Kita install Axios, pen install Axios. Nah, Axios ini salah satu package di front end-nya yang untuk mengatur HTTP request-nya yang lebih mudah. Nah, kemudian kita jalankan lagi servernya setelah kita install npm run dev. Nah, selanjutnya kita coba ambil endpoint yang kita dapatkan di script, kemudian setup. Kita import package Axios kita, import Axios from Axios. Dan juga kita bisa import beberapa package juga, atau beberapa fungsi dari view-nya, yaitu ref dan juga onMounted from vui. onMounted, nih saya hapus dulu, kayaknya tipe onMounted. Nah, seperti ini untuk mengatur left circle-nya, dan ref itu untuk mengambil nilainya, atau kita bisa manipulasi nilai dari state-nya nanti. Nah, selanjutnya kita bisa buat state kosong untuk menampung nilai dari message-nya nanti. Kita sebut saja di sini namanya data message, sama dengan ref dengan nilai default-nya itu 0, atau kita isi kosong dulu. Kemudian kita gunakan async wait. Nah, kita bisa baca di dokumentasi dari Axios-nya untuk mengambil nilai get-nya atau method get dari express.js-nya. Kita buka saja Axios di bagian example. Nah, di sini sudah ada cara kita untuk mengambil endpoint, yaitu method get di dalam express.js-nya. Jadi kita gunakan Axios, kemudian method get, kemudian URL-nya apa atau endpoint-nya apa yang ada di express.js. Ini bisa juga gunakan fungsi promise dan encatch, atau bisa juga pakai async wait kayak gini. Nah, ini kita gunakan saja yang simple, async wait. Copy, kita paste ke sini. Kita coba ubah fungsinya jadi arrow function supaya lebih mudah. Cons sama dengan arrow. Sini karena dia berupa async wait, jadi kita masukkan di sini async-nya. Jadi dia tunggu dulu proses asynchronous-nya, habis itu dia jalankan await-nya. Nah, ini respon await kita ambil dengan method get sesuai yang ada di sini di express.js-nya, yaitu metodenya get. Kita ambil endpoint-nya yang slash ini, kita masukkan di sini. Kalau tidak salah, di sini kita harus mulai dengan http //localhost 3000 yang dari express.js-nya, kemudian slash, dan kita cek responnya apa. Nah, kita bisa tampilkan langsung saja onMounted left circle-nya. Kita jalankan fungsi, nah ini kita ganti nama fungsinya get message. Jalankan fungsi get message-nya kayak gini. Kita coba cek di dalam web browser dia masuk atau tidak. Masuk ke web browser, reload, inspect. Kita cek di console. Nah, di sini di konsolnya ada error. Errornya itu dari corpse-nya. Nah, ini kita butuh install corpse di dalam express.js-nya supaya endpoint-nya bisa diakses di domain lain atau di dalam localhost lain. Nah, karena di sini kalau kita tidak
install corps di dalam backendnya. Endpoint kita itu yang tadi yang localhost 3000 / yang method get itu cuma bisa diakses di localhost 3000. Dia tidak bisa diakses di localhost 500.173 yaitu Vue.js-nya. Nah, maka di sini kita install yang namanya corps. Kita masuk ke codingan, kita masuk ke Express.js-nya yaitu app.js ini. App.js yang mengatur Express.js atau bagian backend-nya. Di sini kita install corps-nya. Masuk lagi ke terminal. Nah, yang mengatur Express.js itu yang bagian kanan, yang ini. Kita matikan dulu. Yes. Clear. npm install corps. Supaya dia bisa crossover platform endpoint-nya. Ini sudah terinstall. Kita jalankan ulang lagi. npm run dev. Enter. Dan kita coba import corps-nya dan kita use. Kita masuk di sini, import corps from corps. Kemudian kita use. Kita masukkan saja di sini ya. Kita kasih namanya middleware karena dia juga termasuk middleware juga. app.use dalam kurung corps dalam kurung tutup kurung. Oke. Seperti ini. Nah, kita coba cek di dalam web browser kita dapat responnya atau tidak. Oke, load. Nah, di sini kita dapat ya responnya. Yang dari aplikasi Vue kita dapat respon dari Express.js-nya atau backend-nya melalui endpoint-nya. Ini kita dapat masuk ke data, habis itu kita ambil message-nya di sini yang kita bisa dapat datanya. Nah, selanjutnya kita bisa tampilkan message yang kita terima di sini, kita tampilkan di web browser-nya yang ada di sini. Yaitu message dari endpoint Express. Kita masuk lagi ke codingan. Yang kita atur di sini di bagian app view-nya berarti, yang bagian front end. Nah, di bagian sini kita tinggal masukkan nilai dari data message-nya ini yang nilainya 0. Kita isi dengan responnya. Nah, di responnya kita ambil datanya, kita gunakan desert string dan kita masukkan nilainya langsung, yaitu data message. Karena kita buatnya ref, kita harus masukkan di value-nya berdasarkan data yang kita terima. Nah, selanjutnya kita tinggal tampilkan di template-nya. Kita tampilkan di bawah sini menggunakan elemen P, data message titik message kayak gini. Nah, kita coba cek apakah berhasil atau tidak. Masuk lagi ke web browser. Nah, ini kita dapat nilainya, message dari endpoint Express yang kita dapatkan dari Express.js-nya berdasarkan endpoint-nya. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk mengkoneksikan atau mengimplementasikan endpoint dari Express.js-nya supaya bisa tampil di Vue.js. Jadi, like videonya kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak, share ke teman-teman kalian jika video dapat membantu teman-teman kalian juga. See you next video, have a nice day, and bye.